Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para mahasiswa Universitas Mercubuana jurusan Teknik Mesin yang mengambil mata kuliah Sistem Mekanikal Gedung. Baik, saat ini kita meneruskan perkuliahan. Saya melanjutkan pada chapter 3, perihal Water Distribution System in Buildings. Jadi pada chapter ini adalah chapter yang cukup penting ya pada mekanikal gedung, bagaimana agar sistem distribusi air pada bangunan itu bisa tercapai ya, bisa mencapai pada posisi yang paling tinggi, pada posisi terjauh, pada posisi paling tinggi, dan dapat mencukupi kebutuhan dari air yang diinginkan oleh para konsumen ya. Jadi keywords ya pada chapter ini adalah bagaimana agar pendistribusian air itu pada buildings, pada gedung, apakah bentuknya itu perkantoran, mall, apartemen, hotel, ataupun bangunan rumah biasa, itu dapat mencukupi kebutuhan konsumennya dengan tekanan yang dibutuhkan ya. Jadi keywordnya adalah bagaimana pendistribusian itu bisa mencukupi kebutuhan pengguna, seperti itu. Nah, pada mekanikal gedung ini maka akan kita coba lihat, kita bahas bagaimana sistem pemipaannya, sistem pemipaan dan sistem pendistribusian air di dalam gedung. Nah, pada bab ini ini akan dibahas ya bagaimana sistem mekanikal gedung itu dapat mendistribusikan air hangat ataupun air dingin dalam berbagai macam tipe gedung ya. At any point within building, a water distribution system must deliver an adequate water pressure and volume to operate the fixture or equipment that is served without excessive noise under all condition of normal use ya. Jadi harus dapat memenuhi ya, baik dari segi tekanan dan volume yang bisa dioperasikan oleh peralatan-peralatan mekanikal ya. Artinya peralatan mekanikal gedungnya itu termasuk pipa, keran-keran air, katup-katup pengaman, pompa, dan tangki serta aksesoris lainnya ya, without excessive noise ya. Jadi ini dalam ilmu mekanikal gedung ini perlu diketahui ya bahwa dalam sistem pemipaan ya yang baik itu dia tidak boleh ya menghasilkan bunyi yang berlebih ya. Bunyi yang berlebih akan menghasilkan getaran. Nah, ini akan sangat berbahaya pada sistem pemipaan ya. Jadi kalau kalian nanti berada dalam suatu ruangan pemipaan ya, dalam suatu instalasi pemipaan maksud saya, maka yang pertama harus dilakukan ya, apakah sistem pemipaannya itu baik, memenuhi persyaratan. Itu bisa dilakukan secara menggunakan indera yang ada jadi ya. Maksudnya indera sini indera fisik yang kita miliki. Jadi dalam pengujian apapun mekanikal itu instrumentasi pengukuran itu berdasarkan sifat-sifat indera yang dimiliki manusia. Contoh misal kita menggunakan termometer ya, termometer suhu, termometer badan misalkan.
untuk mengetahui berapa panas yang dihasilkan oleh suatu mesin. Nah, sistem ini, sistem pengukuran ini, ya, itu berdasarkan indera kita. Apa indera kita? Adalah tubuh kita. Kita bisa merasakan bahwa suatu mesin itu hangat atau tidak, itu kita bisa rasakan. Artinya apa? Bisa kita pegang, bisa kita rasakan suhu dalam ruangan meningkat. Nah, untuk mewakili itu, ya, untuk mewakili, menjustifikasi bahwa suhunya meningkat, ya, selain kita bisa menggunakan indera yang kita miliki, kita bisa menggunakan suatu alat, termometer, mesin, ya, infrared, misalkan infrared termometer atau yang lainnya. Contoh lain misalkan getaran. Ya, getaran di mesin, suatu mesin itu memiliki ambang batas. Mesin-mesin, apakah itu blower, apakah itu pompa, apakah itu kompresor, dia memiliki batas ambang untuk vibrasi. Ya. Dan bagaimana kita tahu dengan indera kita? Kita bisa merasakannya dengan menyentuhnya, ya, bahwa mesin itu bergetar, menghasilkan gerakan-gerakan yang secara simultan terus menerus. Nah, kita bisa merasakan apakah getarannya itu normal atau tidak. Nah, indikasi normal atau tidak itu bisa dilakukan dengan menggunakan peralatan vibrasimeter misalkan, bahwa si mesin ini melebihi batas ambang vibrasi. Kalau kita merasakan, kita pegang tuh mesin, ya, kita pegang bodi motor atau bodi pompa atau bodi blower, oh ini getarannya terlalu tinggi, oh ini getarannya normal, oh ini getarannya rendah. Nah, pengertian getaran itu rendah, normal atau tinggi, ya, itu berdasarkan indera kita, indera peraba kita. Nah, seperti itu. Demikian juga misalkan bunyi, ya, bagaimana bunyi suatu alat atau suatu mesin itu, kita katakan bunyi suatu mesin itu normal, ya. Mungkin kita bisa contoh mudah, misalkan kita membeli sebuah mobil atau sebuah kendaraan bekas misal, ya, biasanya tuh tukang bengkel tuh tahu, wah ini mesinnya ketika dihidupkan suaranya oke, halus atau kasar, ya. Nah, itu yang digunakan oleh si tukang bengkel itu adalah kemampuan indera pendengarannya. Oke. Nah, di dalam ilmu mesin ada alat untuk merekam bahwa suara itu tidak lazim atau masih normal. Kita bisa menggunakan alat yang namanya decibel meter misalkan. Misal suatu keramaian di dalam perumahan itu rata-rata itu 55 desibel. Misalkan di dalam suatu ruangan mesin itu bisa 80 sampai 100 desibel, ya. Itu normal di ruang mesin. Tapi misalkan 80 sampai 100 desibel kita artikan kepada di rumah kita ataupun di sekeliling lingkungan pendidikan, maka akan sangat berisik. Jadi, ya. Nah, inilah yang dijadikan panduan, dijadikan acuan, apakah ini bunyi-bunyian ini itu normal atau tidak. Nah, ini juga berlaku pada sistem plumbing, ya, dalam sistem mekanikal gedung. Jadi bunyi di dalam pipa, bunyi di dalam aliran pipa itu secara pendengaran langsung, indera pendengaran kita dengar itu normal atau tidak. Kita bisa langsung mendengar langsung di dalam pipa, oh alirannya ini rata, oh aliran ini halus, oh di dalam pipa ini terdapat berisik gitu ya, kayak semacam pantulan-pantulan, ada apa ini?
gitu ya. Aliran itu di dalam pipa itu bisa bergejolak, ya, bisa orang secara bahasa teknisnya itu adalah aliran itu laminer atau aliran itu turbulen. Kalau turbulen di dalam pipa, maka dia akan menghasilkan suara-suara yang sangat berisik. Kalau laminer, maka dia akan tenang, tidak terdengar terlalu jelas, tapi alirannya rata. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, itu harus kita definisikan di awal, bahwa semua sistem mechanical gedung itu harus dalam kondisi yang normal. Sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, saya perlu menegaskan bahwa ini adalah salah satu skill ya yang harus dimiliki oleh seorang sarjana teknik mesin untuk memastikan pendistribusian air di dalam building itu memenuhi persyaratan atau tidak. Oke, kita lanjut. Distribution system in low-rise building. Oke, saya mungkin langsung kepada karena keterbatasan waktu dalam ini recording ini. Distribution in system in low-rise building dan in the medium. Mungkin saya akan coba sedikit bahas. Ya. Langsung kepada high-rise building. Ini karena akan ketika kita lihat di high-rise building akan mewakili semuanya. Oke, distribution system in high-rise building, ya. Nah, pada gedung-gedung tinggi ataupun pada gedung-gedung yang tidak begitu tinggi, medium atau rendah, bahkan kita misalkan di rumah kita sendiri ya, itu kita kenal apa yang dinamakan sebagai toren ya, water tank ya, tangki air di atas rumah. Bahkan rumah yang cuman satu tingkat, rumah yang tidak bertingkat, dia perlu untuk menempat air, menyimpan airnya di dalam tangki air di atas rumah ya. Tujuannya adalah untuk menyimpan air dikala mungkin mati lampu ya, kita sehingga pompa air tidak bisa bekerja ataupun air PDAM mati. Itu bisa terjadi sehingga kita masih punya air di dalam tangki di atas rumah. Nah, itu untuk keperluan di rumah ya. Tapi untuk keperluan di high-rise building maka akan sedikit berbeda ya. Maka dia tidak sama dengan di rumah ataupun gedung-gedung bangunan-bangunan yang kecil ya. Kalau untuk rumah atau bangunan yang tidak begitu besar, maka penggunaan tangki itu dia bertujuan untuk buffer ya, sebagai media penyimpan saja biasanya. Ya, kita lihat di sini adalah bahwa untuk high-rise building ya, itu dia lebih dari itu. Dia harus bisa mencukupi tekanan ya, tekanan yang dibutuhkan pada bangunan di bawahnya ya. Kalau di rumah maka saya sebut itu untuk buffer, untuk media penyimpan. Karena kenapa? Dari pompa air yang kita miliki di rumah, tekanannya mungkin sebagian besar kita yakin bahwa tekanan yang dihasilkan oleh pompa air cukup kencang ya, sehingga cukup untuk kita untuk konsumsi kita di dalam rumah. Nah, dan tekanan PDAM misalkan, tekanan pump, air pump itu juga masih cukup untuk melayani kebutuhan kita. Tapi ketika dinyatakan bagaimana kalau ada masalah di pump, masalah mati lampu, maka kita nggak punya air, maka harus ada tangki penyimpan. Nah,